Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala mabad. Baik, untuk santai-santai kelas 9, alhamdulillah pada pertemuan kedua kali ini kita akan insyaallah mempelajari tentang adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi adalah kesesuaian fungsi organ dalam tubuh suatu organisme terhadap lingkungannya dan sifat diturunkan. Jadi kalau sedikit boleh Ustaz mereview, kalau pertemuan sebelumnya adaptasi morfologi lebih ke fisik, bentuk luar tubuh, bagaimana variasi dari paruh burung, kaki burung, paruh dan kaki kan bagian dari bagian tubuh terluar seekor burung. Sedangkan sebaliknya, pada pertemuan kali ini yang fisiologi ini adalah lebih ke organ dalam. Ya. Nanti kita akan lihat lebih seksama untuk contohnya satu persatu. Yang pertama, contoh hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan memiliki enzim selulase. Enzim selulase akan mencerna selulosa pada tumbuhan yang dimakan sehingga tercerna dengan baik. Nah, kita lihat misalkan di sini ada gambar seekor sapi. Seperti bagaimana kita ketahui bahwa seekor sapi makannya rumput ya. Rumput itu sedikitnya alot, yang membuat alot itulah adalah zat selulosa yang terdapat di dinding sel ya, setiap pinggir daun dari rumput tersebut. Nah, nanti setelah masuk melalui mulut, kemudian kerongkongan, lambung yang terdiri dari 4 ruangan, di dalam ususnya itu terdapat enzim selulase. Dan enzim selulase itulah yang akan mencerna selulosa ya, yang ada di dinding sel tanaman rumput itu, sehingga dia akan tercerna dengan baik, sehingga akan nutrisi yang dalam rumput tadi bisa diserap secara maksimal, sehingga hasil sisanya pun itu akan sedikit sekali ya. Berbeda dengan manusia ya, yang kadar enzim selulasenya lebih sedikit, maka ketika kita memakan golongan tumbuhan ya, misalkan kangkung, bayam, daun singkong, maka karena selulase di dalam tubuh kita lebih sedikit, maka selulosa di makanan tumbuhan tadi kita itu akan tidak terlalu tercerna dengan baik, sehingga relatif masih utuh. Buktinya masih utuh, nanti dalam sisanya pun masih banyak, masih kadang-kadang utuh ya di dalam feses tinja kita. Nah, berarti kan betapa enzim selulase itu sudah memang bagian dari adaptasi fisiologi, karena enzim itu dapat di dalam usus ya. Contoh berikutnya adalah berkaitan dengan osmoregulasi ikan. Osmoregulasi itu berkaitan dengan kadar cairan dalam tubuh ikan air tawar ya. Pengaturan adaptasi fisiologi berkaitan dengan osmoregulasinya adalah sedikit minum, banyak urin. Sedangkan sebaliknya, ikan air laut banyak minum dan sedikit urin. Untuk lebih memahaminya, kita akan lihat gambar berikut. Di sini ada 2 gambar jenis ikan ya. Kita akan fokuskan yang sebelah kiri dulu. Ini yang contoh ikan air tawar. Nah, kita fokuskan ke yang panah warna biru, itu berkaitan dengan air ya. Nah, air itu secara fisiologi ya, dia akan mengalir dari yang encer ke yang pekat. Nah, di sini kan airnya air tawar. Berarti air tawar itu kan sedikit mengandung zat larut ya. Sedangkan di dalam tubuh seekor ikan air tawar ini, misalkan contohnya ikan mas, dia sedikitnya lebih pekat ya. Nah, ketika air tawar itu lebih encer, maka otomatis air di sekitar tempat ikan air tawar ini berenang, dia akan otomatis masuk ke semua sisik-sisiknya ya. Makanya yang panah birunya ini lebih banyak masuk ya, dibandingkan yang keluar. Nah, karena jumlah air begitu banyak otomatis masuk ya, karena perbedaan tingkat keenceran tadi, maka dia tidak perlu banyak minum, tidak kehausan, karena sudah otomatis masuk ya, berosmosis, sehingga bisa dikatakan kembung, maka sedikit aja minumnya ya. Tapi untuk urinnya dia banyak pun tapi dia encer ya.
Sedangkan sebaliknya untuk yang gambar ikan sebelah kanan, ya, yang ikan laut, sebagaimana kita ketahui bahwa air laut itu adalah banyak mengandung garam mineral. Ya, maka buktinya contohnya para petani garam untuk membuat garam kan tidak perlu banyak modal ya, tidak sederhananya tinggal menguapkan air laut ya. Berarti otomatis bisa dikatakan kadar air laut tempat sekitar ikan laut ini berenang itu lebih pekat ya. Sedangkan sebaliknya di dalam tubuh ikan laut ini lebih encer. Buktinya lebih encer pun bisa kita buktikan bahwa ketika kita masak seekor ikan laut tanpa dikasih garam maka tetap aja hambar ya. Itu bukti bahwa di dalam tubuh ikan itu lebih encer. Nah, lagi-lagi air itu akan secara berosmosis dari yang encer ke yang pekat. Maka lihat lagi-lagi panah yang warna biru ya. Maka dia dari yang encer dalam tubuh ikan laut ini akan keluar ke yang lebih pekat air lautnya. Nah, karena banyak yang keluar otomatis seperti halnya kita beraktivitas olahraga keringetan, maka kita akan haus. Sama, maka adaptasi fisiologi ikan laut adalah harus banyak minum. Nah, banyak minum tapi justru urinya sedikit dan pekat. Kenapa sedikit? Karena kalau banyak udah kesedot kemudian banyak maka akan dehidrasi dan mengalami kematian. Inilah rahasianya kenapa untuk ikan kalau kita dibolak-balik habitatnya meskipun sama-sama di air ya, itu akan mati ya. Misalkan ikan air tawarnya adalah ikan mas, kita masukkan ke dalam air laut maka mati. Sebaliknya ikan laut contohnya ikan hiu kita masukkannya ke air kolam maka kemungkinan besar akan mati juga. Contoh berikutnya adalah pupil mata. Pupil mata akan melebar saat cahaya kurang dan sebaliknya pupil mata juga akan menyempit saat cahaya kuat. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar. Baik, kita fokuskan dulu untuk gambar sebelah kiri yang A. Ini pupil mata, itu yang warna hitam ya. Adapun yang arsir-arsir pinggirannya adalah iris yang untuk banyak mengandung pigmen melanin membedakan warna berbeda-beda. Nah, ini kondisi A ini pupilnya menyempit, lebih sempit ini terjadi saat cahaya kuat ya. Kalian bisa buktikan mungkin saat lampu senter disorotkan dengan secara langsung ke mata, maka semacam akan banyak kedipnya atau sebaliknya juga pada saat kasus berikutnya melihat ya, cahaya matahari secara langsung apalagi di jam-jam siang hari 12. Sebaliknya gambar yang sebelah kanan, gambar B, pupil ini dia akan lebih melebar sebaliknya saat cahaya sedikit, cahaya kurang, contohnya pada saat mati lampu yang mati listrik. Berikutnya adalah contoh kadar hemoglobin ya. Hemoglobin itu adalah senyawa yang terdapat dalam sel darah merah di mana orang yang hidup di gunung hemoglobinnya lebih banyak ya. Kita lihat gambarnya. Jadi ini adalah sel darah merah erytrosit yang setiap satuan ini mengandung senyawa hemoglobin. Nah, mengapa orang gunung beradaptasi fisiologi dengan hemoglobinnya yang lebih banyak dibandingkan orang yang hidup di pantai? Karena kandungan oksigen di gunung itu lebih sedikit. Dengan kondisi yang sedikit, maka pengikatnya harus maksimal, harus banyak untuk memperbesar peluang ya. Seperti itu. Maka orang-orang gunung memang secara alamiah fisiknya lebih kuat karena hemoglobin sel darahnya lebih banyak ya, sehingga maksimal untuk mengikat oksigen di kondisi apapun, baik yang di gunungnya yang sedikit oksigen maupun apalagi di pantai yang banyak oksigen. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Seperti biasa, usah diingatkan selain setelah antum menonton video ini, antum baca ulang lebih detail materi dalam bentuk PDF. Jangan lupa juga kerjakan kuis sebaik-baiknya supaya bisa mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi adaptasi fisiologi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.